Ada Reza Candika Agama? Wah, Ya selalu ada. Kira-kira kalau sekolah di madrasah apa ya agamanya? Hati yang merdeka menurut gue bisa merasakan senang, sedih, galau, tapi sama satu orang ini ya. Gitu. Tapi sekarang happy? Enggak dong. Oh, waktu itu. Waktu itu. Jangan nyontek. Iya, ketahuan Nanti jadi kan. apa yo? Jadi apa? Ketika gue mati, gue punya cara yang kalau bisa gue pilih caranya, gue pengen jadi zombie gue. Seru soal kematian ini. Oh ya. La belle époque, pour me champagne, love me insane, flowers and chocolate. Proyekan lu atau apa yang tiba-tiba ini yang nilainya lumayan ya. Pertama kali, lu inget gak? Yang Jadi, lumayan banget. Gini aja kali ya, gaji pertama gue. Oh gaji pas pertama. jadi Oke karyawan. boleh. Gitu kali boleh ya. boleh. Itu tuh 2,3 kali ya, apa 2,6 ya, satu bulan. Terus waktu itu kantornya di Sarina, sama nih kayak Iya, Gova. iya. Tapi gue bilang gini, gue termasuk orang yang beruntung ya, karena kan ada orang yang oke, gue bekerja untuk ngidupin keluarga gitu. Alhamdulillah waktu itu gue disupport sama ibu gitu. Tau gak kenapa? Karena bapak gue udah gak ada. Bingung ketawa atau enggak? Iya. Ketawa salah, gue reaksinya gimana? Ya. Pada nelen-nelen air lu udah gue liat. Katanya gitu. Kering banget. Mulut kering banget. Kita lihat-lihat pada kurang-kurang darah. Pada muncul bibirnya tadi. udah pokoknya. Orang tadi udah nungguin mau ketawa. Kenapa ibunya doang ya? Bapak gue udah gak ada. Iya. Gue kira lucu pancelannya. Tapi 2,3. Iya, nah, gue waktu itu ngerasa beruntung banget karena Didukung ibu, masih tau nggak kenapa? ada. udah. Iya, pokoknya uang waktu itu tuh nggak jadi misi utama. Misi utama gue adalah, yuk kita serap semua ilmunya. Makanya gue tuh selalu bilang sama yang generasi muda dan lo punya privilege untuk uang gue masih ada orang tua gitu. Udah lo serap aja ilmunya. Lo mau dibilang kan ada tuh kayak, oh iya gajinya cuma 5 juta, aku cuma 5 juta gitu. Sebenarnya tuh di awal-awal karir yang terpenting kalau di kehidupan gue adalah dapat ilmu-ilmu RP0 yang kepakainya sampai detik ini gue duduk di sini, asli. Gitu. Itu sih yang menurut gue, wah, makasih banget ya, pengalaman dan kesempatan yang dikasih gitu sama Tuhan untuk gue gitu. Mahal ya, pengalaman tuh mahal, bukan cuma gajinya, pengalamannya. Lu pernah kerja kantoran nggak sih? Apa? Kerja kantoran? Belum sih. Oh belum. Oh. Lulus SMA ngapain tuh? Langsung film sama Dulu Wah, keliling-keliling, pakai topi. Oh, iya. Oh iya, Apa pilihan lo? Oh dulu abis lu SMA langsung selebgram? Enggak, entertain dong. Langsung entertain tuh luas kan. Awal mulanya banget model, dari model baru ke film. Lu model apa sih dulu? Ini catwalk dulu tuh ada namanya Malik Mustaram di Bandung. Oh. Di Bandung dulu 3 tahun. Nah, fee pertama lu jadi model deh? 1,2 800.000 juga pernah kok. Tapi kayak cuman sekali bawa peragaan satu baju. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2012-an deh. Oh. 2012-an. Seru kan? Ini literally seru kan? Seru, Maksudnya seru. duitnya cuma segitu. Enggak, tapi kalau ini udah literally seru. Seru, beneran seru. Karena sebenarnya itu kan jadi ajang latihan lo ya. Iya. Jadinya. Karena yang kenapa bikin gue seneng dan ya berapapun nominalnya, karena pada saat itu gue masih pendidikan. Jadi ada pendidikan akademik modeling gitu di Bandung. Namanya Oki Modeling. Oh, tahu Jadi dong. iya, jadi di situ dulu masih pendidikan tapi udah dipanggil sama Kak Malik. Sedangkan orang-orang harus lulus dulu baru bisa kerja Apa sama namanya? Oki Modeling? Oki Modeling. Oh. Oki Asokawati ya. Oh, Bener kan? Punya Oki Adam. Bukan. Yang jering tuh yang ada jering sama baju jering. Umur ya kan? Nggak ke ini ya. Oh Semua iya, orang masih iya, Tapi baik udah dong, dari ya. situ udah Catwalk. lah 800.000 ya udahlah, gue udah seneng kok udah bisa catwalk daripada cuma di kelas ditonton orang bawa baju busananya desainer terkenal. Itu masih SMA lu? Lulus SMA. Oh, lulus SMA. Gila berbakat ya. Ya puji Tuhan. Apa rasa jadi orang berbakat? Wih, gila. Sebel ya. Jadi kalau orang berbakat dikasih masalah tuh
masih ngerasa nggak berbakat atau gimana sih? Atau jangan itu adalah sebuah pengkolan menuju level yang lebih tinggi Menuju lagi? puncak. Tapi bener kok, gue Iya. kalau misalnya gue selalu dikasih masalah, dapat masalah, dulu waktu kecil sedihnya bukan main. Kayak kenapa sih masalah terus, kenapa sih gitu. Tapi semakin sekarang makin kesini dan udah banyak banget pengalamannya, tiap dapat masalah gue selalu mikir gini, gue mau naik kelas nih kayaknya, mau dikasih apa lagi nih gue. Tapi dengan cara guanya ya udah diem, jalanin aja, nggak usah dibales kalau ada orang jahat gitu. Semakin gue diem, balesannya imbas baiknya cepet banget balik ke guenya gitu loh. Dari situlah gue terbiasa, udahlah gitu. Jadi kalau ada masalah sekarang bukan bermaksud tidak mau kelarin, tapi ya dengan kalem aja gitu. Ya. Ini lu tahu juga mana masalah yang yaudah ini mesti diurusin atau yaudah emang di sini aja selesainya gitu. Yang penting duka jangan ngerugiin orang lain, jangan ngerugiin orang lain, dah gitu doang. Walaupun semakin kesini kita tuh semakin tahu mana yang harus menjadi masalah, mana yang harus enggak. Bener. Iya. Dan itu menurut gua part dari Merdeka. Ketika lu tahu ternyata ini masalahnya gitu dan Ya gue bisa udahlah. solve sendiri. Iya. Kadang menurut gue yang paling repot adalah ketika lu punya masalah terus lo expect orang itu untuk minta maaf sama lo tapi lo nggak ngedapetin. Iya. Itu kan Akhirnya jadi kayak- sakit hati sendiri. Itu kan lu kayak jadi error sendiri. Nah, gue baru belajar dan emang lagi latihan sih bahwa lu tuh nggak bisa coy expect orang untuk ngelakuin apa yang lo mau, even orang itu tahu dia yang salah gitu, atau ya di kita ya emang lu, gua kan udah gitu kan selalu gitu, terus lo berharap kayak gua udah gini, lo kan harusnya gini gitu. Nah menurut gua mereka adalah ketika lu udah bisa melihat masalah kayak gitu dengan point of view yang beda aja gitu. Oke, gua dikasih masalah ini, terus respon apa ya yang bisa gua keluarin yang tidak menyakitkan dia dan tidak menyakitkan gue. Oke, ternyata gue emang harusnya diem aja. Oh ya udah lu diam. Oh ternyata ini mesti diomongin. Oh ya diomongin gitu. Betul. Karena lagi-lagi menurut gue merdeka itu adalah ketika lo tahu hidup lo tuh punya pilihan lo dalam hidup. Kayak lo dikasih masalah nih, itu kan sebenarnya pilihan lo. Lo mau ngerasa itu jadi pelajaran atau lo mau ngerasa itu jadi kayak satu momen gila nih lagi ngehe momen dalam hidup gue. Iya. Atau lo mau terpuruk selamanya atau mau cepat-cepat keluar dari itu kan bisa. Iya, pilihannya banyak sebenarnya sih. Benar. Tapi yang lo harus tahu, lo sedih, lo sakit hati, lo kecewa, itu tuh pilihan lo sendiri. Iya. Tapi ya emang kan kita manusia bukan berarti terus gue membeku terus kalau gue sedih, itu pilihan gue, berarti gue harus senang. Itu denial namanya. Iya. Lu mau sedih, lu mau kecewa, lu boleh aja. Cuman ketika lu tahu, ini gila, ternyata udah kelamaan ya. Kira-kira salahnya di mana ya? Ternyata di gue yang masih expect dari sana yang harus ngebenerin ke sini gitu. Atau pengennya kita kayak dulu lagi, ternyata nggak bisa. Itu kan semua ekspektasi ya kak. Iya. Oh ya berarti dari diri gue aja deh yang ngebenerin gitu. Jadi mereka adalah ketika lo tahu semua itu adalah kontrol diri lo dan yang nggak bisa dikontrol nggak usah dikontrol. Wih. Ini akan muncul di TikTok banyak banget. Aduh beneran. Soalnya jadi gue. Dipotong-potong TikTok tuh. Terus ada lagu-lagu. Aki Milakuo, ada Pokemon listrik Milakuo. Soalnya gue masih stuck di Pokemon listrik. Gue kagak punya TikTok soalnya. Sekarang udah ada apa gitu lagunya. Bener. Tapi kalau misalnya kita search ya, namanya Reza Candika ini ya, kita search di Google, munculnya penyanyi loh. Kenapa nggak mau diseriusin aja penyanyinya? Gua Marenda kemarin bikin single sama Renda. Ya itu apa ya? Itu juga lucu juga. Itu tuh merdeka dalam karir, lu bisa mencoba sesuatu yang belum pernah lu coba, yang seperti gue bilang tadi tuh. Iya, akhirnya lu coba kan? Bisa jadi sih, karena ini lucu banget ya. Soalnya gue tuh waktu kecil nonton TV, terus ada pertama Reza. kan getaran. Iya. Anak kecil ya, kan masih kosong, golden age, masuk ke inner child. Ada nama Reza di TV, jangan-jangan aku jadi penyanyi. Gue gitu, jadi gue kayak jadi penyanyi kali ya gue, gitu waktu kecil. Terus waktu SMP tuh gue sempat ikutan les nyanyi, terus ikutan choir, ya pokoknya pernyanyian lah gitu. Sampai akhirnya, yaudah kita nyanyi yang penting tahu nada aja. Gitu. Dan gue juga dulu nyanyi juga bukan yang ini dia nih anak emas podcast kita gitu. Enggak, gue beneran total buat main-main aja gitu. Lah tiba-tiba dikasih kesempatan waktu itu Nino yang bilang, lo mau dibuatin lagu? Hah?
Beneran deh, iya udah iseng aja bercanda, dari iseng bercanda terus sampai akhirnya iya sama Renda gitu, terus akhirnya kita jadi beneran punya lagu, punya video klip, Wow, manggung. manggungnya sama Project Pop, Oh, nice. AMI Awards, jadi Oke. nominasi ya? Nominasi. Tuh, ada tuh. Wah iya lucu Reza juga ya. Candika, Iya, penyanyi. aku penyanyi ya, Ya kan? alhamdulillah dah. Ngikutin aja udah jalannya. Nyanyi. Ada Reza Candika agama? Wah, Ya selalu ada. Kira-kira kalau sekolahnya di madrasah apa ya agamanya? Kira-kira kalau lulus sekolahnya harus hafal 99 Asmaul Husna? Itu apa ya? Apa ya? Hum. Tahu ya? Yang gua tahu amama waro'a bijiwari fauko. Suka ngeblur. Seru ya. Audiens seru. Sekarang ini terus-terusan sambil megang gelas. Terus. Padahal udah nggak ada. Udah kopong. Udah kopong. Tadi soal karir. Hmm. Kalau soal hatinya. Waduh. Reza Candika nih gimana? Hati yang merdeka tuh gimana aja? Hati yang merdeka. Iya apa ya? Gue juga nggak tahu definisi hati merdeka sih. Hati yang merdeka. Lo dulu deh apa? Ya gue lah. Iya, Bang Bodi. Biar Bang Bodi gue mikir. Hati yang merdeka. Hati yang merdeka menurut Erika gimana? Hati yang merdeka menurut gue udah pernah belum ya merdeka? Oh pernah kayaknya cuman sekali atau 2 kali. Gue bisa merasakan senang, sedih, galau, tapi sama satu orang ini ya, sama satu orang ini gue ngerasain sedih, senang, galau, tapi ujung-ujungnya gue tetap senang-senang terus sama dia, tetap bahagia terus sama dia gitu loh. Walaupun gue sedih, gue galau, gue punya masalah banyak sama dia, kok tetap happy-nya sama dia ya. Artinya gue nggak salah pilih orang, artinya gue merdeka nih sama dia gitu. Nggak salah pilih orang lah, intinya nggak salah pilih orang itu merdeka buat gue. Sesuai dengan ekspektasi gue ya kan. Sekarang kita berekspektasi itu kan hasilnya kadang di luar dari itu. Dan gue mengekspektasikan apa yang terjadi pada diri gue dan dia di satu hubungan tuh terjadi terus sama dia. Dan selalu terjadi walaupun ya ada galaunya, berantem ya, toksiknya, ujung-ujungnya happy juga gitu loh. Tapi sekarang happy? Enggak dong. Oh, Waktu itu. Menurut gua hati yang merdeka adalah ketika lagi-lagi lu punya kontrol penuh sama hati lu sendiri. Iya benar sih. Gitu. Jadi kalau lu mau ngerasa gila gua sakit hati terus, keep in mind, keren. Itu pilihan lo kan untuk ngerasa sakit hati. Betul. Gitu. Kalau mau disuruh sembuh bisa tapi susah. Iya, itu kan kayak ini gue segini badannya, gue pengen dong punya badan segofar lah. Kalau gue cuma ngomong doang tapi nggak ada latihannya kan, iya kagak bisa gitu. Oh yaudah deh dilatih, cuman latihnya nggak tiba-tiba langsung gue bangun jam 6 pagi terus gue latihan 4 jam, tipes ya gitu kan, tiba-tiba seminggu kayak gitu. Tapi kan ada prosesnya. Gitu. Jadi menurut gue itu sih hati yang merdeka. Oh iya, gue ya itu gue alamin di umur 30 sebenarnya. Ketika gue tahu, oh iya ya sebenarnya yang ngatur diri gue, ngatur hidup gue, ngatur mindset gue adalah diri gue sendiri gitu. Jadi ngapain amat gue ngerasa sakit hati sama orangnya mungkin nggak ngerasa, orang lagi happy aja sekarang. Kenapa gue mesti ngerasa gue gila aku terbelenggu sama dia? Lah dianya lagi happy aja, berarti kan itu pilihannya gue untuk kenapa gue juga nggak happy ya? Oke deh gue cari caranya supaya gue happy. Contoh, gue dulu di terakhir ngobrol sama Gofar, gile gitu kayak orang-orang kesepian gitu ya. Iya. Gue dulu pernah bilang gue memastikan, ya gimana ya kan gue sendiri nih dulu di YouTube-nya gue, kan gue sendiri nih. Oh udah kita ini teman-teman, udah kita teman aja terus sampai tua. Jadi ntar kalau gue die, gue tuh nggak kayak 3 hari doang gitu loh di rumah, terus baru ketemu kan gue jadi arwah kesian gitu kan. Lu tau gak gue umur 30 nonton itu, ya Allah Reza, sebuah journey ya. Karena kalau sekarang gue, ya udah jalanin aja. Lu dai kan ya udah ya kenapa gue mesti khawatir sama kematian gue, karena gue sendiri khawatir kan sakitnya 2 kali. Kalau detik ini sama nanti kalau nggak kejadian. Jadi ngapain gitu. Jadi mereka juga kayaknya di gue adalah ketika lu bisa present gitu.
itu tuh gue belajar banget sekarang karena sebagai kaum overthinker kerjanya overthinking kan gila kedepannya sampai lu nggak mikirin detik ini nih sebenarnya lagi seru banget loh kalau lu bisa bisa kok ilhami ya makanya bisa lu rasain gitu kan ini nih seru nih lagi ngobrol-ngobrolnya literally seru gitu kenapa juga gue mesti mikirin hal yang lain kejadian terus atau mungkin bahkan belum kejadian kan terlalu dipikirin gitu. Seru soal kematian ini. Coya. Kematian enggak ngomong kematian enggak. Tapi seru loh. Iya. Ngomongin kematian. Takut banget. Kalau sendirian sekarang. Khawatir nggak lo kalau Dai sendiri? Takut lah. Ya nggak apa-apa. Dulu gue di umur gue yang itu gue khawatir. Anjir gimana ya? Apalagi gue sendiri karena gue mau sendiri, bukan karena nggak laku. Ya nggak tahu sih laku atau enggak. Cuman pilihan lo. Emang pilihan gue ya sendiri gitu. Tapi sekarang ya udah. Sempet lah semua orang tuh takut akan kematian ya. Tapi pada akhirnya bener switch pikiran aja. Gue sekarang tidak takut akan kematian, bukan tidak takut sih. Gue nge-switchnya di gue mendingan ketika gue mati gue punya cara yang kalau bisa gue pilih caranya gue pengen jadi zombie gue. Karena kayak T-virus dari Umbrella Corp itu kan tiba-tiba kayak tiba-tiba hidup lagi gitu. Iya, jadi gue gatal-gatal kayak zombie tuh keren banget. Wow. Sebuah pola pikir yang seru. Terus kayak langsung hidup gitu kayak keren banget. Lu masih mau hidup lagi kalau mati? Iya, kayak zombie tuh keren ya. Apalagi zombie Dewi Persik tuh. Zombie. Oke deh, kita daripada ngomongin kematian kita main games aja. Gak mau ngobrol lagi. Masa udah games aja? Udah rapi loh gue nih. Ngomong lagi dong. Apa Eri lagi apa? Terus. Jadi apa sih yang dikhawatirin? Nggak ada. Aku lagi enjoy aja sama kehidupan aku. Atau pura-pura enjoy? Enggak, aku enjoy. Lihat mataku. Wow. Oh, enggak ya? Kelas acting tahun 2012 nih gue lihat. Enjoy. Aku enjoy kerja, jalanin hidup. Sepian ya? Enggak. Enggak. Iya. Enggak. Gimana Mbak Ii nadanya? Enggak. Ada nada falsetto di situ. Gila, merdeka gue sih tahu ya. Ketika lu sendiri aja, gue bisa ternyata sendiri. Bisa, makanya ini lama banget kan? Setahun. Lebih kali. Lah setahun, gue 31. Setahun kata Lau. Setahun, Din. Terakhir putus sama tali pusar. Nah, tapi ini nih yang suka lucu. Karena orang suka orang suka ngerasa. Bangsat putusnya sama tali pusar anjing. Orang tuh suka ngerasa kesian ya sendirian. Gitu gak sih? Lo suka gak digituin? Duh padahal cantik tapi sendirian gitu gak? Boro gue yang cakep, gue yang begini aja. Kok masih sendirian gitu kan? Dulu kan gue mengilhaminya kayak dia kenapa sih suka-suka gue gitu. Sampai akhirnya gue punya point of view yang oh ya mungkin ya dulu di generasi atas ya kakek nenek kita menikah kan jadi satu kewajiban. Satu kewajiban. Apalagi di agama juga itu kewajiban ya berpasang-pasangan. Dan ini kayak standar bahagia. Jadi lu kalau nggak bahagia, jadi lu tuh mau bahagia, lu kawin deh kan gitu. Makanya mungkin dari situ turun, makanya sampai sekarang selalu nih ada di umur tertentu gitu di 26, 27, kapan nikah gitu. Tapi kan gue juga kasihan sama orang-orang yang dia mau nikah cuma belum ketemu aja gitu kan. Seru. Yang saya tahu Erika nanti di belakang mobilnya ada tulisan Abi, Umi, Tasya, Abang, Kakak. Iya, gitu. ya ada stikernya lah ya. Amin. Ya. Yang penting bisa dulu Kak. Yang penting ngerasa sendiri. Karena menurut gue yang enak tuh adalah ketika lu udah kenyang, lu bisa kenyang dengan diri lu sendiri doang. Ngerti. Nggak ngerti ya? Aku ngerti kok, Kenyang dengan diri kita. Iya, udah cukup. Kayak, oh iya bisa nih. Cuma bukan berarti terus lu, terus karena aku sedih. Ya itu pilihan orang ya. Lalu kayak gue ya, itu kan pilihan gue. Bukan berarti terus, aku udah kenyang, udah gue mau sendiri terus gitu. Choices, itu lagi-lagi. Tapi ya itu sih, mungkin ada nyokap, bokap sih khawatirnya gitu. Karena gue kayak,
temen cowoknya dijadiin temen semua yang kayak Mm-mm. motoran bareng, basket bareng. Ya. Jadi tiap nyokap gue ketemu sama teman-teman gue yang laki-laki ini, jadi ngerasa nih Erika gimana sih nih, nggak ada tujuan ke sana nggak sih? Dia nasehatin ke gue tuh takutnya gue terlalu enjoy dengan apa yang terjadi, nyari duit, terus apa-apa bisa sendiri. Terus nggak nikah-nikah sampai lu Iya, tua gitu. gitu Tapi loh. ya kalau Mungkin emang beban kayak gue lebih ke gitu, situ kali ya. oh. Nah, cuman itu daripada dijadiin beban, mending kalau dari gue, lu tinggal ganti point of view-nya aja. Oh iya, sebenarnya orang tua gue tuh ya cuma pengen anaknya baik-baik aja sih, gitu. Dan salah satunya adalah dengan ngeliat anaknya menikah, Iya, gitu. Itu betul. dari point of view orang tua. Karena ya lo akan jadi putus asa kan ketika di otak lo, anjing gila gue nggak bisa ngebahagiain orang tua gue, apalagi dengan gue mesti nikah, gue masih ada orang lain, gitu kan. Lo juga jadi pusing ya. Betul. Jadi daripada pusing ya udah lo ganti point of view dan ya udah doa aja. Kalau emang lo tujuannya emang oh iya nih gue pengen nikah gitu. Sama kayak tadi mimpi-mimpi RPNO. Ember. Pengen deh gue kawin sama Gofar. Siapa tahu sekarang udah satu program. Iya. Erika Gofar. Nah, Oke, kita main game yuk. Semangka. iya bener. Segitiga semangka tuh. Ya kebayang nggak lo? Oke. Ini Iya. ada game tem namanya game. Game tuh apa sih? Ada nama gamenya Please Don't Say. Ya ini Jadi ini adalah game yang ya, membutuhkan waktu yang cukup ya, lama ya. Karena kita tidak boleh menyebutkan kata yang ada di jidat kita. Dan partner-partner lawan-lawan ini harus menjebak satu sama lain untuk menyebutkan kata yang ada di jidat masing-masing. Oke. Gitu ya. Gampang lah. gampang lah. Mulai ya. Dia kayak Cece Pamulang ya, gue liat-liat. Tampilannya. Langsung kayak di pacuan kuda rasanya gue, samping Unpam. Temennya bonge. Ayo dong, Ciputat kuat. Citayam doang. Masing-masing peserta berusaha bikin yang lain ngomong kata yang ada di jidat mereka, tapi bisa jadi dia menyebut apa yang ada di jidatnya sendiri. Kita buka aja langsung ya. 3, 2, 1. Oke deh. Kelihatan. Bisa. Hmm. Nggak usah dipegang, nggak usah. Oh, udah. Oke ya. Terus. Terus gimana? Lo lagu Malik yang lo suka apa? Kan kalau Jodoh di tinggal mati. kalau nggak salah hamil duluan nih kalau nggak salah ya. Pacar 5 langkah ya, pacar 5 langkah kalau nggak salah. Malik kan ada Untitled, terus ada Terdiam. Dan di Malik kan jalan sore, gue juga jalan sore. Gue suka jalan sore. Malik dan Esensinya. Eza Nah, kalah. tadi bilang Lagu apa? kan disebutin lagu apa Malik. Iya. Disebutin judul asal-asalan. Dani Malik. Bukan. Itu kan bukan tuh. Coba buka topi lu. Buka topinya. Wah, Ya, tapi masih bisa nyerang kita berdua. gue nggak suka nyerang, gue ketahuan orang baik kan. Gue nggak bisa banget nyuruh-nyuruh Tipu ya. Lu dulu belajar bahasa Arab kan? Belajar dong. Belajar kan? Iya. Anak tuh apa? Sesuatu yang baik. Enggak dong, anak kan saya. Iya. Antum. Antum. Antum apa? Ente. Ente itu apa? Antum. Kamu berarti kan? Iya. Kalau huwa, hiya itu apa? Untung gua Katolik ya. Emang kenapa kalau lu Katolik? Kan gua nggak ngerti. Ana. Yang Kan lain-lainnya. Betawi ada. Iya. Iya. Apa kalau huwa, hiya? Tuh wahia kan gua nggak tahu. Buaya apa sih nggak tahu. Huya nggak tahu. Apa sih buaya? Kan kalau ada aku, kamu, kalian, Anda, Anda, terus, mereka, semua. terus, Duh apa ya Arab ya? Gue bingung bahasa Arab. Asik. Iya. Biasanya kalau orang yang namanya Klau, panjangnya apa? Klausen ya kayaknya. Klausul. Klausul sih. Iya. Nah, kalau ngomong
ngomongin soal agama, lebih pahaman lo apa dia sih? Iya. Nama Abdul Gofar Hilman masih ditanya loh. Abdul Gofar Hilman. Hatam kelas 1 SD masih lu tanya? Terbang tuh Iya. pahala gue tadi. Iya, Desa. desa. Nama-nama desa suka unik-unik ya? Iya, kayak desa ini apa namanya? Suka Kencana. Ya. Iya. Ada desa kayak Nanggewer tuh ada tuh di rumah nyokap gua. Pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan nama desa-desa yang ada di buku Bahasa Indonesia. Harus siapa aja coba? Apa ya? Udah nggak tahu gue. Desa KKN Desa Penari. Kagak ada di buku bahasa Indonesia Nggak ada ya? kecuali lu baru Nggak ada. lahir. tahun saya ini. berlibur ke rumah paman di KKN Desa Penari. Iya. Kagak ada gitu. Ya. Jangan nyontek. Iya, ketahuan Nanti jadi kan. apa yo? Jadi apa? Hebat dia hebat. Gila hebat banget. Gila. Gue boleh tebak nggak? Apa? Dia. Iya. Keren. Aduh. Anjing keren. Keren. Menarik. Baru dibilang anak baik ya, nggak bisa nyepuin. Ternyata jago aja. Ya nyepuin cewek linglung. Kan lagi nggak berada di headspace-nya. Gampang lah. Iya, benar. Hati kegendam bang. Aduh. Gendam aja. Ya udah deh, kita lanjut dulu dong latihan di belakang. Iya. 17 Agustus. Oh, kita nggak jadi ngomongin inner child ya? Seru loh. Iya, pokoknya kita ngomongin nggak usah ngomongin inner child, kita ngomongin ini aja deh. Gimana nya kita 17 Agustus Kenapa tiba-tiba serak? Jangan sampai covid loh. kita harus 17 Agustus gimana kita harus memenangkan yang namanya tempat pensil yang ada roket-roketan. Oh iya tadi yang, gue. yang ada penghapusan. Iya. Iya. Let's go kita. Mau sekarang latihannya? Ya. Sampo coklat. Dia matanya kayak ada tolong gue dong gitu ya. Ada apa sih di matanya nih? Ayo udah gue latihan dulu ya. Iya. Duluan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gue bilang gue Katolik ya.